Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa, saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya. Ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang, saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang, saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan, dipenjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah, data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang akan divonis 10 tahun. Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai tahu menilai pemberian anak kita. Pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa merengut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit.